punya hati untuk memberikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM atau Join Adulam Ministry adalah tempat untuk bagaimana ODGJ yang tadinya belum bisa mandiri menjadi mandiri, yang tadinya belum produktif menjadi produktif. Rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM itu salah satunya. Ada lagi kegiatan kami di luar panti JEM, tapi yang memang yang utama panti JEM. Jadi kami pernah memberangkatkan anak kelainan jantung bawaan dulu Rumah Sakit Dori Silpanus. Saya kebetulan pegawai negeri di Rumah Sakit Dori Silpanus, belum bisa melakukan operasi jantung terbuka. Kita mengirim ke Rumah Sakit Harapan kita, kebetulan ada masyarakat yang tidak mampu dari daerah Kapuas, dan puji Tuhan anak tersebut, bayi tersebut sekarang sudah baik. Nah, orang bertanya kepada saya, "Dok, dokter nggak takut nanti kalau mereka sudah pegang pisau, dokter ditusuk dari belakang?" Saya bilang begini, kalau kita merawat atau melayani orang dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, apakah mereka mau membalas kita dengan kejahatan? Yang kedua, kalau memang sudah waktunya saya ditusuk meninggal, ya sudah, mungkin jalan Tuhan saya seperti itu. Jadi saya bukan seorang kebidanan, bukan dokter kebidanan. Tanggal 19 Januari kemarin ada klien ODGJ yang melahirkan di panti JEM ini. Tapi beliau hamilnya udah di sini apa? Klien tersebut masuk ke sini posisi sudah hamil 7 bulan. Jadi sebelum tinggal di panti beliau sudah hamil. Saya terakhir menolong, dan bayi tersebut akhirnya dilahirkan di panti JEM. Nah, ini bayinya. Oh, aduh lucu sekali. Ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Teman-teman, bertemu kembali dengan Ngobrol Santai bersama Wawa Lukman. Kali ini kita bertemu seorang anak bangsa, seorang dokter yang punya hati untuk membimbing orang-orang yang membutuhkan perhatian. Yuk kita kenalan ya. Halo Pak Dokter. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri dengan teman-teman. Pak Dokter, kenapa juga punya hati untuk memberikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan? Ya, saya memperkenalkan diri, saya Dr. Theo. Saya tertarik dengan tempat yang berkebutuhan khusus ini adalah menangani orang-orang yang terlantar dan terlupakan, terutama orang dengan gangguan jiwa. Karena kebetulan saya mantan direktur Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate. Jadi karena banyak ODGJ, pasien-pasien yang sudah diperkenankan pulang tetapi tidak ada keluarganya, mereka yang tadinya terlantar, akhirnya saya bersama teman-teman memberanikan diri untuk membuka panti JEM yang dulunya pada tanggal 20 Mei 2020 sudah ditutup. Jadi sudah ditutup karena pandemi COVID. Akhirnya kami memberanikan diri membuka kembali panti JEM ini untuk menangani ODGJ yang terlantar dan terlupakan. Bagaimana menurut Pak Dokter? Kan mereka itu perlu makan, ya kan? Perlu maintenance. Nah, Pak Dokter itu bagaimana mendapatkan support dananya? Oke, jadi awal berdirinya yayasan ini saya jujur hanya modal 10 juta rupiah. Hanya 10 juta rupiah untuk berani membuka panti ini. Tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang baik yang menitipkan rezekinya, penghasilannya ke tempat kami. Oleh karena itu kami mendirikannya adalah yayasan. Jadi tidak boleh secara pribadi. Yayasan itu ada, boleh dikata ada pemeriksanya, ada audit internal, iya. Mendapat bantuan dari mana kelihatan nanti, sehingga panti ini bisa berjalan untuk menangani ODGJ yang terlantar dan terlupakan. Jadi, panti rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM atau Join Adulam Ministry adalah tempat untuk bagaimana ODGJ yang tadinya belum bisa mandiri menjadi mandiri, yang tadinya belum produktif menjadi produktif, yang dulunya mereka di pinggir jalan, makan tidak jelas, tidur tidak jelas, baju tidak pernah ganti, sakit harus menahan sendiri, dan makan mungkin dari sisa yang dibuang orang. Ya, dengan kemurahan Tuhan mereka bergabung di panti kami sehingga mereka bisa merasakan nikmat dari Tuhan yang sudah diberikan melalui orang-orang yang menitipkan rezekinya ke panti kami. Karena bagaimanapun rezeki yang dititipkan Tuhan itu ada rezeki yang dititipkan buat orang lain, dan mungkin inilah ada orang-orang yang mempunyai hati menitipkan rezeki ke kami.
Iya, Pak. Tadi kalau boleh tahu nama yayasannya apa ya, Pak? Jadi yayasannya adalah Panengan Asih Palangkaraya, didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 2020. Jadi 5 Juni ini mendekati 5 tahun, 5 tahun. mengelola panti rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM. Itu salah satunya. Ada lagi kegiatan kami di luar panti JEM, tapi yang memang yang utama panti JEM. Jadi kami pernah memberangkatkan anak kelainan jantung bawaan, dulu Rumah Sakit Dori Silpanus. Saya kebetulan pegawai negeri di Rumah Sakit Dori Silpanus, belum bisa melakukan operasi jantung terbuka. Kita mengirim ke Rumah Sakit Harapan kita, kebetulan ada masyarakat yang tidak mampu dari daerah Kapuas, dan puji Tuhan, anak tersebut, bayi tersebut sekarang sudah baik. Kita juga pernah melakukan bedah rumah di daerah Flamboyan Bawah, seorang laki-laki yang buta, kedua matanya buta, rumahnya sudah mohon maaf hampir ambruk, dan kita mendirikan lagi rumah tersebut walaupun tidak mewah, tapi layak. cukup layak dan aman sebagai seorang buta. Saya katakan, kalau saya yang tidak buta aja jalan seperti ini udah saya takut, apalagi dia yang orang buta yang tidak bisa melihat. Jadi kami juga pernah melakukan bedah rumah di situ, ya puji Tuhan bisa berdiri walaupun tidak mewah sekali lagi. Wah, teman-teman, mulia sekali ya Pak Dokter. Bukan hanya melayani orang-orang yang memang memerlukan cinta kasih, tapi beliau juga mulai merambat ke orang-orang seperti tadi beliau cerita, misalnya beliau melihat ada orang buta yang rumahnya tidak layak, lalu direnovasi. Kami tahu itu tidak sedikit ya Pak Dokter ya. Tapi Pak Dokter Theo mempunyai iman dan punya tindakan nyata untuk berbagi kasih. Pak, kan kalau Bapak istilahnya membuat yayasan ini kan tidak gampang, Pak. Betul. Mengetrit orangnya, memperlakukan mereka bagaimana. Karena kita aja kadang-kadang kan suka melawan bagaimana, apalagi seperti mereka. Apakah mereka mengerti Pak perintah-perintah kita, Pak? Jadi pernah orang bertanya kepada saya, dokter nggak takut? Nanti kalau mereka sudah pegang pisau, dokter ditusuk dari belakang. Saya bilang begini, kalau kita merawat atau melayani orang dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, apakah mereka mau membalas kita dengan kejahatan? Yang kedua, kalau memang sudah waktunya saya ditusuk meninggal, ya sudah mungkin jalan Tuhan saya seperti itu. Tapi saya rasa mungkin kalau kita, teman-teman di pengurus yayasan, para pendamping juga melayani dengan cinta kasih. Jadi sebaiknya ya memang mereka juga mendapatkan perhatian seperti itu, dia membalasnya juga dengan kebaikan. Iya, amin. Teman-teman jangan takut berbuat baik. Ya, kalau kita udah buat baik, orang pun merasa feelingnya sama. Ya, jadi kalau kita berpura-pura pun mereka akan berasa. Lakukan bagian kita yang terbaik. Pak Dokter, mau tanya nih, mungkin Pak Dokter ada satu kenangan manis waktu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, atau mungkin ada juga kenangan yang tidak enak. Nah, mungkin Pak Dokter bisa berbagi pengalaman. Ya, saya sebenarnya adalah seorang dokter umum biasa. Kebetulan basic pendidikan saya S2-nya manajemen rumah sakit. Dan kebetulan sekarang saya ahli ilmu faal olahraga klinis. Jadi saya bukan seorang kebidanan, bukan dokter kebidanan. Tanggal 19 Januari kemarin ada klien ODGJ yang melahirkan di Panti JEM ini. Tapi beliau hamilnya udah di sini apa? Klien tersebut masuk ke sini posisi sudah hamil 7 bulan. Jadi sebelum tinggal di panti beliau sudah hamil. Saya terakhir menolong persalinan saat saya dinas di kabupaten tahun 2006. Jadi bayangkan dari 2006 sampai 2025 saya tidak pernah menolong persalinan. Tapi karena bimbingan Tuhan akhirnya lancar semuanya. Ibunya selamat, bayinya sehat, dan anaknya sekarang sudah tumbuh menjalani sudah hampir 2 bulan ini ya, dan anaknya sehat dan cantik ya itu karena bimbingan Tuhan, bukan karena kehebatan saya gitu. Pak Dokter, kalau saat itu misalnya ibunya lagi hamil nih, nggak ada yang nolongin, sementara dia juga tidak bisa mengontrol diri, apa yang terjadi menurut Pak Dokter kalau tidak terselamatkan? Ya, jadi kalau orang gangguan jiwa biasanya kalau dia sakit dia akan menghindar ke tempat yang sepi. Nah, seorang ibu yang hamil kemudian dia mau melahirkan, pasti dia karena mau melahirkan pasti ada kontraksi. Kontraksi itu kan sakit. Oleh karena itu, kemarin pada saat mau dititipkan, saya bilang, kalau menitipkan seorang ibu dengan yang sedang hamil 7 bulan, kita menyelamatkan ibunya dan menyelamatkan bayinya. Itu prinsip Bapak musti dua. Jadi masalah nanti ada hal sesuatu dan lain hal, yang penting kita udah punya niat untuk menolong dia. Oh, jadi akhirnya
lahir di tangan Pak Dokter. Ya, puji Tuhan kebetulan 19 Februari lahir di Panti Jem ini. Kebetulan itu harinya hari Minggu, jamnya kalau tidak salah sekitar jam 20. Wah, luar biasa Jam 8 teman-teman. malam. Karena kita punya niat baik, punya hati, ada tindakan, apapun tidak jadi kendala. Akhirnya Tuhan izinkan ibu dan bayinya saat ini sehat. Tapi apabila tidak bertemu dengan Yayasan Jem ini, kemungkinan ceritanya akan beda ya, Pak Dokter ya. Semua rancangan Tuhan. Semua rancangan Tuhan. Ayo teman-teman, mulai dari sekarang lakukan bagian kita, mulai dari hal kecil, maka akan berdampak besar. Tidak akan terjadi hal besar kalau tidak memulai dari hal-hal yang kecil. Ya Pak Betul, Dokter. iya. Pak Dokter, tadi kan Pak Dokter ngomong, ada Bapak mengambil seseorang ibu yang ODGJ. ODGJ dan sedang hamil. Ya. Terus melahirkan di tangan Pak Dokter nih. Ya. Nah Pak Dokter, apakah bayinya ada di sini sekarang? Ya. Jadi klien tersebut adalah titipan dari salah satu kabupaten dalam posisi sudah hamil 7 bulan dan bergabung dengan kami, dan bayi tersebut akhirnya dilahirkan di Panti Jem. Nah, ini Oh, ada bayinya. Oh, aduh lucu sekali. Beliau seorang Aduh. bayi wanita. Iya wanita cantik. Namanya siapa Pak Dokter? Namanya Marisa. Marisa. Tapi yang disayangkan ibunya tidak mau menyusui bayi tersebut, jadi kalau kami sayang. memberikan laktogen plus. Ya, Aduh, jadi anak itu susu formula susu ini. formula Iya. ya. Pak Dokter memang kalau memberi tidak tanggung-tanggung ya. Ya. Yang terbaik Pak Dokter. Amin. Teman-teman kita Ya. bisa lihat Marisa ya. Dia baru 1 bulan. Ya, 1 bulan lewat, tepatnya 19 Januari 2025 beliau lahir di Panti Rehabilitasi Gangguan Kejiwaan Jem, karena anaknya mamanya cantik. klien di sini. Ya, mamanya sehat tapi tidak mau menyusui. Tidak mau menyusui. Ya, mungkin ada satu dan lain Iya. hal kita tidak bisa Iya, iya. memaksa ya. Jadi akhirnya adik ini dijaga sama Ibu Rina dan teman-teman lain. Ya, saat ini diasuh oleh para pendamping di sini, ada Rina, ada Tri, ada Andres, ada Bu Mira. Jadi 4 yang mendampingi mereka di sini yang merawat bayi ini. Sebenarnya banyak yang mau mengadopsi anak ini, tapi kami belum memutuskan. Dan kebetulan ada seorang ibu namanya Bu Mariani Sabran. Beliau adalah seorang anggota DPR Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau memberikan perhatian kepada bayi ini dan menitipkan bayi ini di sini dan berkata namanya diberikan juga Mariani Sabran. Jadi Marisa itu singkatan dari Mariani Sabran. Beliau adik Pak Gubernur Kalimantan Tengah. Iya, iya. Nah teman-teman, bayinya cantik, tidak rewel. Ya nanti adik banyak teman-teman yang memberi ya buat beli susu. Iya, Marisa anak baik ya. Banyak yang sayang, akhirnya mamanya tidak mau menyusui teman-teman. Mungkin karena tadi ya. Nah, jadi Marisa kita doakan biar menjadi bayi yang baik, menjadi anak bangsa yang bisa berguna ya untuk kedepannya. Ya Pak Dokter, mungkin ada saran, pesan dan kesan kepada teman-teman yang menonton. Ya, terima kasih. Yang pertama, tolong bantu kami. Bantunya apa? Jangan menyebut mereka sebagai orang gila. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ngobrol dengan orang-orang yang mungkin belum tahu informasi. Itu ada orang gila, ada orang gila. Saya boleh dikata sedih. Panggillah mereka sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jangan bilang orang gila. Yang kedua, bantu mereka keluar dari masalahnya. Karena setiap ODGJ itu pasti punya masalah yang berbeda. Ada yang masalah dengan keluarga, pasangan hidup, dengan anak, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kita di panti ini tugasnya adalah 3. Tadi sudah saya katakan adalah mereka membuat mereka menjadi yang pertama adalah mandiri, yang dulu mereka tidak pernah mandi, ganti baju. Jadi pinggir jalan kan banyak yang tidak pernah mandi, nggak pernah ganti baju. Nah itu mereka sekarang bisa menjadi mandiri, bisa mandi, ganti baju. Udah seperti kayak kita sehari 2 kali. Iya. Yang luar kedua biasa. menjadi produktif. Dulu mereka apa sih orang gangguan jiwa itu boleh dikatakan dalam tanda kutip mungkin dianggap sebagai sampah masyarakat. Mereka sekarang sudah produktif. Di panti kami ada kebun, ada ternak, di sana ada ternak ayam, ada ternak ikan, ada kebun-kebun sayur dan lain-lain. Mereka membuat mereka menjadi produktif. Tapi yang ketiga yang susah, mengembalikan ke tengah keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena stigma di masyarakat ODGJ ini sebagai batu sandungan, sebagai sampah masyarakat. Jadi mohon bantu kami
yang boleh dikata menangani mereka untuk melakukan rehabilitasi supaya mereka nantinya bisa kembali ke tengah masyarakat dan bisa produktif. Setuju. Jadi Pak, apakah ada keluarga juga pada saat mereka sepertinya sudah bisa dikembalikan, menerima atau tidak Pak? Sebagian ada yang menerima, Oh, amin. tapi sebagian juga ada yang keberatan dengan catatan satu dan lain hal. Ada yang bilang, saya kerja, nggak ada yang ngurusin, saya kurang ekonomi, segala macam. Ya banyak lah, tapi kami berharapnya pada suatu saat ODGJ ini bisa kembali ke tengah Amin, keluarga amin, dan masyarakat karena mereka bisa sembuh karena butuh kasih sayang. Yes, Kasih sayang yang setuju. paling besar dari mana? Ya dari keluarga. Kalau keluarganya tidak memberikan kasih sayang, bagaimana mereka bisa mau sembuh? Setuju Pak. Ya. Dan mereka itu Pak, kalau misalnya keluarga nggak terima, dikemanain lagi Pak? Balik lagi ke sini. Dibalikin lagi, Karena Pak. ada sudah klien yang sudah kembali ke tengah keluarga, kembaliin lagi ke sini. Karena mereka menganggap saya sulit dokter untuk merawat dia, akhirnya dikembalikan lagi ke sini. Pak Dokter Theo, Bapak kira-kira ada kendala apa selama mengurus saudara-saudara kita nih yang ODGJ? Oke. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa mereka di sini dilakukan supaya mereka dilakukan rehabilitasi. Kita berikan hiburan. Nah, kebetulan ada Pak Edi di sini juga. Beliau adalah ketua dan beliau pemain keyboard. Jadi para klien di sini hiburannya dengan bernyanyi, berjoget itu akan mengobati mungkin masa lalu dia yang kurang baik, supaya kedepannya bisa lebih semangat. Iya, setuju Pak. Yang kedua, memang jujur kebutuhan beras ini setelah kami hitung rata-rata di angka 500 kilo per bulan. Itu baru banyak beras. sekali, Pak, beras. Karena selain ODGJ kami juga punya ada satu keluarga penyandang masalah sosial. Seorang ibu dengan 2 anak yang putus sekolah dan kami sekolahkan di SD 2 Marang. Jadi pernah dikatakan, dokter kok ada anak kecil di panti jam? Apakah mereka ODGJ? Bukan. Mereka adalah penyandang masalah sosial. Jadi sudah sekian lama putus sekolah dan kami memberanikan diri menyekolahkan 2 anak tersebut di SD terdekat di sini. Ibunya kebetulan masak di sini. Jadi syukurlah kami mempunyai pengurus yang kuat dan pendamping yang kuat dan sahabat-sahabat panti jam yang mereka tidak dibayar, para sahabat panti jam ini yang melakukan pelayanan, mendampingi mereka dari yang muslim baca Iqra, melakukan wudhu, sholat bersama. Kemudian kalau yang Kristen nanti mereka ibadah bersama, baca kitab suci. Habis itu biasanya mereka nyanyi-nyanyi sambil menunggu makan malam. Berarti ini lintas agama ya? Lintas agama. Jadi kami punya musola di sini. Ya, musola itu berdiri di tanggal 10 November tahun 2022 dan itu adalah sumbangan sahabat-sahabat saya yang beragama Islam terutama untuk mendukung kegiatan rehab di sini. Amin. Ya. Dan ada kendalanya seperti kemarin tadi saya ceritakan bahwa saya menolong persalinan harus di lantai. Kenapa? Saya tidak punya ruang kesehatan di sini. Jadi rencananya kita akan membuatkan ruang kesehatan dengan dilengkapi alat-alat kesehatan. Karena kebetulan saya dokter, jadi kan saya mau menolong tetapi kalau tidak ada alat ya percuma gitu kan. Jadi sebaiknya memang seorang dokter ya dilengkapi juga dengan peralatan. Jadi beberapa kali kita ini sebenarnya saya bisa melakukan tindakan ini tetapi tidak ada untuk penunjang. Akhirnya kami membeli alat itu tetapi sekarang kami belum punya ruang kesehatan untuk seperti itu. Dan yang kedua, kendalanya sekarang adalah bangsal kami. Bangsal kami sekarang udah penuh. Sekarang 44 klien yang tinggal di sini ya. 19-nya wanita. ODGJ kebanyakan laki-laki. Jadi nanti kita akan membangun bangsal yang ukurannya cukup besar karena bangsal kita yang saat ini mohon maaf bangunan lama yang dulu sudah mengelola 16 tahun tambah kami 55 tahun berarti 21 tahun bangsal tersebut usianya pasti sudah ada banyak yang dalam tanda kutip rusak. Tidak layak. Betul. Jadi kita harus membangun lagi bangsal untuk mereka supaya bisa tidur lebih nyaman ya. Dan ruang kesehatan saya rasa penting karena dan ruang obat nanti jadi mereka tuh masih menggunakan obat ya. Nah yang tadi Support obat dari siapa? Support kami punya kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kalawate karena dulu kami membangun kerjasama pada saat saya jadi direktur kerjasama antara Rumah Sakit Jiwa dengan Panti Jem ini.
Nah, yang tadi saya ceritakan kebutuhan beras itu hanya berasnya 500 kilo, tetapi kebutuhan lain banyak. Mereka harus diberikan lauk, baik lauk hewani maupun lauk nabati, bergantian setiap hari. Belum snacknya, belum susunya, belum dan lain-lain. Ya, belum kalau mereka sakit harus memberikan obat. Karena tidak semua mereka di sini punya BPJS. Mohon maaf, ODGJ sebagian besar adalah terlantar. Dia tidak punya identitas. Kita membikinkan sampai mulai perekaman KTP sampai membikinkan BPJS. Iya, karena mereka tidak ada identitas KTP-nya. Jadi perekaman KTP kita bekerja sama dengan Dukcapil, kemudian dengan Dinas Sosial sehingga mereka mempunyai identitas saat ini dan punya KTP. Nah, mulia sekali Pak Dokter ya. Jadi teman-teman, Pak Dokter tuh memikirkan dari hal kecil loh, dari identitas sehingga bisa menjangkau BPJS, tapi belum semua terjangkau. Yuk teman-teman, tadi kita dengar bahwa Pak Dokter Theo memerlukan tempat untuk kesehatan apabila ada yang sakit, apa beliau jadi ada tempat yang layak, begitu Pak Dokter ya. Dan juga bangsal. Kalau bangsal ini karena sudah berumur, ngeri juga nanti rubuh malah jadi masalah. Yuk teman-teman, kita ulurkan tangan kita. Berbagi kasih itu tidak rugi. Kita menabung satu kebaikan untuk anak cucu kita juga. Nah, bisa dikirim ke nomor ini ya, teman-teman. Yuk kita berbagi kasih. Saat ini mereka sedang membutuhkan. Tuhan mengirim seorang dokter, Pak Theo, untuk mengkoordinir hal-hal seperti ini. Dan juga pasti pengerja di sini juga mungkin ada diberi juga ya Pak ya. Ya, ucapan terima kasih. Iya, kan? karena mereka full timer tidur di sini. Ada 3 pendamping di sini. Ada Andreas, Rina, dengan Tri. Itu mereka full timer tidur di sini. Bahkan yang paling kecil atau paling muda umurnya 18 tahun dia sudah melayani di sini. Luar biasa, Ya. Pak Dokter. Jadi ya mereka pendamping-pendamping yang menurut saya memang luar biasa. Selain ada pengurus yang juga yang hebat. Tanpa ada pengurus juga siapa yang mau mengurusi semuanya Betul. gitu Pak loh. Dokter Jadi, sendiri juga masih aktif teman-teman ya, di saya rumah kebetulan sakit. saya pembina di Yayasan Panengan Asih Palangkaraya. Saya juga masih aktif sebagai pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus. Saya juga punya sekolah yang namanya Sekolah Kebutuhan Khusus di Raja Wali kilometer 6,5. Di situ sekolah untuk anak-anak dari mulai PAUD sampai SMA karena banyak juga anak-anak yang berkebutuhan khusus sulit untuk mendapatkan pendidikan. Jadi saya mempunyai sekolah bersama kepala sekolahnya kita mendirikan namanya Sekolah Khusus Bina Talenta. Ya. Talentanya dibina supaya berkembangnya sesuai namanya Pak Dokter. Teman-teman zaman sekarang saya percaya masih banyak orang yang punya hati untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kelihatannya tidak terjangkau. Tapi saya percaya anak bangsa Indonesia adalah anak bangsa yang luar biasa. Kita sumbang, kalau memang bukan bagian kita, kita sumbang apa yang bisa kita support. Biarlah nanti Pak Theo dan tim akan melakukan pekerjaan itu di Palangkaraya sehingga nanti banyak orang-orang yang bisa memanusiakan manusia. Demikian teman-teman, mungkin Pak Theo ada mau kasih pesan dan kesan buat teman-teman kita yang menonton di siang hari ini. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai pembina Yayasan Panengan Asih Palangkaraya yang mengelola panti rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan perhatian, memberikan donasi, membantu dengan caranya masing-masing. Bantuan itu tidak selalu harus berupa rupiah, ya. Membantu misalnya dengan memberikan mendampingi pelayanan doa. Tadi saya bilang Pak Ustadz untuk mendampingi baca ikro, wudhu dan lain-lain itu adalah suatu pendampingan yang tidak berupa rupiah. Jadi saya berterima kasih juga kepada orang-orang yang sudah mempunyai hati membantu dengan caranya masing-masing. Kami mohon doa dan dukungannya semoga panti rehabilitasi gangguan kejiwaan JEM ini bisa menjadi tempat perlindungan, pertahanan terakhir bagi ODGJ yang terlantar dan terlupakan. Salam dari kami dari Panti Rehabilitasi Gangguan Kejiwaan JEM. Ya, demikian teman-teman. Ingat, kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman bersama Dr. Theo. Amit mundur. Sampai ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Bye. Iman pengharapan dan